Awan petir yang bergolak sebenarnya dikaitkan dengan jubah perak Lei Gongming, dan bahkan pandangannya, di kedua matanya dipenuhi dengan kata-kata petir. Qin Yichen telah melihat Avenue of Thunder diperbaiki, Raja Abadi Antartika. Tetapi dibandingkan dengan Thunder Gongming, itu seperti celah antara kunang-kunang dan bulan yang cerah. Luli, Lin Xuang, suara Lei Gongming agak serak, tetapi masih sulit untuk menyembunyikan keagungan, dan dua orang yang mendengar ini, bahkan mengepalkan tangan, beri hormat kepada Lei Lao. Ketika Qin Yichen melihat ini, dia mengikuti Gong Quan dan berkata, saya telah melihat Senior Lei. Petir di mata Lei Gongming berangsur-angsur menghilang, tetapi mata itu memandang Qin Yichen dengan ragu, sangat mirip dengan Lin Xuang pada awalnya, tetapi tidak terlalu jauh. Melihat ini, Luli buru-buru menjelaskan, Lei Lao, ini Qin Yichen dan saudara Qin. Dia adalah pilar keunggulan yang dihargai oleh Yang Mulia. Lin Xuang berekspresi berdampingan, tetapi selalu ada kecanggungan yang tak terlukiskan, tetapi dia tidak melihatnya. Meskipun Lei Gongming mendengarnya di telinganya, dia mengabaikannya. Sebaliknya dia menatap mata Qin Yichen dan perlahan ragu-ragu. Tidak ada alasan untuk itu. Mungkin ketika Qin Yichen tidak memamerkan kekuatan abadinya, Luli II tidak melihat apa-apa, tetapi Lei Gongming, yang jauh lebih unggul dari yang pertama, tidak melihat ada yang salah. Dao Rime, pemuda di depannya, memiliki rasa misteri yang ditemukan. Tahukah Anda, Tritosat Great Dao memiliki kekuatannya sendiri. Di bawah alam yang sama, kecuali ada keadaan khusus pengekangan, tidak ada banyak perbedaan antara satu sama lain. Apakah itu kontrol dan persepsi aturan Dao abadi atau dominasi kekuatan abadi? Tentu saja, ada pengecualian untuk semuanya, dan ada orang yang tidak biasa. Dan selain itu, ini berlaku untuk semua orang di kuil Wushuang. Meskipun dengan penglihatan Lei Gongming, alam Qin Yichen dapat dilihat sekilas, dia masih tergerak oleh Dao Rime yang luar biasa. Meskipun Lei Gongming tidak dapat melihatnya sepenuhnya, mungkin dia tidak dapat mengkonfirmasi Dao abadi yang disadari Qin Yichen. Tetapi dia terkejut bahwa bahkan di masa kejayaan Istana Prajurit, banyak Dao Rime, jubah yang sama, takut akan hal itu. Di depan pemuda Qin bermarga ini, bahkan 10.000 jalan jahat yang diperbaiki oleh Qiu 10.000 awan tidak sebaik Qin Yichen. Ini adalah tempat di mana Lei Gongming paling terkejut, dan ketika Luli menyebutkannya, ketika pemuda itu memenggal dan membunuh seorang penguasa alam perang barat, dia semakin menegaskan dugaannya. Ketika cahaya pupil berkedip, Lei Gongming dengan cepat lega mengapa pemuda aneh ini muncul di sini. Bahkan berbeda dari keterasingan Lin Xuang. Yang pertama sudah sedikit setuju. Pemuda bernama Qin Yichen ini mungkin memang disebut Heaven's Chosen, pilar perang Korea Utara. Namun, meskipun ada beberapa kesadaran, Lei Gongming tidak menunjukkannya, karena dia tahu bahwa dia dapat merasakan bahwa Yang Mulia secara alami merasa lebih jelas. Bahkan Yang Mulia tidak mengatakan apa-apa, bagaimana dia bisa berbicara terlalu banyak? Dan Lei Gongming menebak dengan benar. Faktanya, ketika Qin Yichen masih berada di kerajaan berperang selatan, Zhan Jinrong telah mengabarkan serangkaian pertemuan yang mendebarkan, dan di akhir warisan Hao Yao, dia merasa keluar dari pertempuran. Dari yang biasa. Namun di hadapan Qin Yichen, Zhang Wuyuan tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, itu adalah kesempatannya sendiri, tetapi itu juga karena dia merasa lebih jelas daripada Lei Gongming. Oleh karena itu, setelah kembali dari dunia selatan, dia lebih memperhatikan Qin Yichen. Akar penyebabnya, Zhang Wuyuan tidak menyebutkannya kepada orang lain. Sementara yang lain, termasuk Qin Yichen sendiri, percaya bahwa yang pertama sangat penting dibudidayakan karena pujian. Adapun mengapa tidak dikatakan, untuk iblis dan Hao Yao itu, Wu Yuan sangat kagum. Dia sangat jelas bahwa kekuatan yang ada selama hidupnya pasti di atasnya. Lebih penting lagi menginjakan kaki di benua itu. Setelah memusatkan pandangannya, wajah Lei Gongming tidak dapat melihat perubahan itu, dan berkata dengan ringan, teman kecil Qin, apakah kamu terangsang oleh kami? Dari nadanya, Qin Yichen setidaknya tidak dapat menemukan pengucilan atau penghinaan, yang membuatnya menghela nafas lega. Tampaknya tidak semua orang sesulit Lin Xuang untuk bergaul dengan. Kembali ke Senior Lei. Junior diperintahkan untuk melawan Kaisar dan datang untuk membangunkanmu. Lei Gongming dengan ringan mengangguk. Karena itu, saya mengganggu Anda untuk berbicara dengan Yang Mulia, Pak Tua, dan juga Yang Mulia sudah lama tidak melihat Anda. Hanya dari berlalunya kehidupan, Lei Gongming dapat menyimpulkan bahwa waktu tenang ini tidaklah singkat. Qin Yichen tidak mengatakan apa-apa, adalah normal bagi orang untuk melewatkan pertempuran. Jadi dia mengeluarkan token. Dan setelah beberapa saat, bayangan ilusi pembentuk secara bertahap memadat. Yang Mulia, melihat siluet tanpa pertempuran, Qin Yichen bukanlah apa-apa, tetapi sosok Lei Gongming semuanya gemetar. Bahkan sepasang mata indah dingin lulu memiliki rasa hormat yang dalam. Orang tua, temui Yang Mulia. Suara Lei Gongming sedikit bergetar. Qin Yichen melihat ini. Dan diperkirakan jika itu bukan tatap muka tetapi tatap muka dan dia tidak hadir, yang pertama akan lebih bersemangat.
Bukan hanya Lei Gongming, Qin Yichen dapat melihat bahwa bahkan pertempuran tanpa akhir pun sedikit bergetar dari lampu pompa, menggigit bibirnya. 100.000 tahun yang lalu mengikuti pemandangan langit dan bumi, yang terkenal dengan tempat ini. Qin Yichen belum mengalaminya, tapi dia memahaminya. Lei Lao, Luli, Lin Xuang, tenggorokan Zhan Wuyuan gelisah, menekan emosinya, dan mengangkat senyum bahagia. Kembalilah, kembalilah, semuanya, lama tidak bertemu. Meskipun Lei Gongming sangat kesal dan sulit, tetapi kewarasannya membuatnya tampak pucat. Wu Xuangdian melihat langit lagi. Saya menunggu, dan ingin mengikuti Yang Mulia untuk melawan pencuri. Zhan Wuyuan mengangguk ringan, dan untuk waktu yang lama dia tidak naik ke perasaan langit yang begitu tinggi. Dan Lei Gongming paling khawatir tentang Yang Mulia. Berapa banyak jubah yang ada di kuil Wu Xuang hari ini? Mengenai hal ini, ekspresi Zhan Wuyuan jelas rendah. Dengan Lei Lao kamu, total ada 15 pahlawan. 15. Lei Gongming menghela nafas lega. Ekspresinya tiba-tiba menunjukkan kesedihan, kemarahan dan kemarahan. Dia berpikir saat itu, 15 dengan jubah yang sama, dan berani bertarung dengan Bloodfeather Palace, tapi sekarang tidak brilian. Luli II juga membungkuk sedikit, dan Lei Gongming berkata, berani bertanya pada Yang Mulia, saya akan menunggu generasi mendatang. Tapi sekarang saya bisa kembali. Tiba-tiba, ada banyak pembangkit tenaga listrik di istana prajurit, yang berasal dari raksasa keluarga aristokrat di peperangan utara. Setidaknya tidak mungkin untuk melompat keluar dari celah batu. Namun, jika menyangkut hal ini, ekspresi tidak bersalah penuh dengan rasa bersalah. Ini adalah kesalahan kaisar. Sekarang, tak perlu dikatakan, dunia perang utara dikalahkan tahun itu, dan kota kekaisaran dihancurkan. Dan keluarga aristokrat dari pusat kekuatan kuil Wu Xuang secara alami tak terhindarkan. Qin Yichen dapat melihat dengan jelas, dengan kemerahan muncul di mata Lei Gongming, dan Zhan Wuyuan meyakinkan, keturunan Lin Xuang akan menerobosi Mortal Monarch 3 Heavenly Layer sekarang. Qin Yichen kaget dan benar-benar membuat dirinya menebak. Ini seharusnya Lin Huaxian. Keturunan Old Mu masih menjaga habitatnya. Qin Yichen terkejut. Ini adalah Mu Haoyu. Tampaknya Mu Haoyu tidak kehilangan keluarga aristokratnya. Tetapi Qin Yichen ingat bahwa tidak ada pembangkit tenaga gembala yang tercatat di tabung giok. Jatuh. Pada saat ini, mata Lei Gongming menyipit, dan petir meraung. Pencuri-pencuri. Aku Lei Gongming, dan aku tidak sabar menunggumu. Mata Luli juga agak merah. Yang Mulia, saat ini, saya ingin menjadi pisau tajam di dunia peperangan utara. Bersumpah untuk mengorbankan jiwa jubah yang sama dengan darah pencuri. Tanpa menghela nafas, Zhan Wuyuan menghela nafas dengan sangat dingin. Kaisar berjanji akan ada kesempatan.